Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Pemirsa Kopi Pahit TV yang berbahagia, alhamdulillah kita bersua kembali dalam Kultum Ramadan yang hari ini adalah insyaallah hari ke-30. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga hari ini kita telah masuk ke hari yang ke-30, hari yang terakhir di bulan suci Ramadan di tahun ini. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita benar-benar menjaga dua pilar utama syarat diterimanya ibadah. Dua pilar, dua syarat itu adalah yang pertama, ibadah itu kita lakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua adalah sesuai dengan aturan tata cara yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah dengan dua hal ini ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, surat Al-Kahfi ayat yang terakhir 110. فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Maka barang siapa yang menghendaki pertemuan dengan Tuhannya, dengan Allah, kelak di akhirat, di surga, maka hendaklah dia melakukan amal soleh, kebajikan. Dan dia tidak menyekutukan Allah dalam ibadahnya. Kata Al-Imam Ibnu Katsir dalam menafsiri ayat ini, wahadhani, dua hal ini, rukna al-amalil mutaqabbal. Dua hal ini adalah dua rukun diterimanya sebuah amal. La budda an yakuna khalisan lillah. Yang pertama, harus ibadah ini benar-benar ikhlas karena Allah. Dan yang kedua, sawaban ala syariati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan syariat yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka insyaallah ibadah kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun beberapa tanda sebuah ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama adalah ketika ibadah itu atau kebaikan yang kita lakukan itu mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Ketika amal ibadah ini mendatangkan ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan berikutnya. Semakin semangat, semakin istiqomah dalam beribadah, dalam taat kepada Allah. Inilah tanda-tanda utama diterimanya ibadah kita. Termasuk ibadah puasa kita. Manakala puasa Ramadan 30 hari ini kita telah tunaikan, dan kemudian di bulan Syawal kita tetap bersemangat melakukan puasa sunnah Syawal 6 hari.
Kemudian puasa sunnah yang lainnya, Senin, Kamis, Ayyamul Bid, 3 hari pertengahan dalam bulan Qamariyah, tanggal 13, 14, 15, tetap rutin kita menjalankan puasa. Bacaan Al-Quran semakin semangat, infak sedekah kita jalani, dosa maksiat yang selama ini kita tahan, tetap kita tahan juga, maka ini tanda-tanda diterimanya satu amal kebaikan. Sebagaimana juga dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsirnya, ketika beliau menafsiri surat Al-Lail, tepatnya ayat yang ke-7, fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan jalan menuju kemudahan. Beliau katakan, min thawabil hasanati al hasanatu ba'daha. Di antara balasan kebaikan itu adalah kebaikan sesudahnya. Jadi ada bekas, ada pengaruh setelah melakukan kebaikan, dia tetap semangat melakukan kebaikan-kebaikan berikutnya. Sebaliknya kata beliau, wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Balasan dari keburukan, kejahatan adalah kejahatan-kejahatan berikutnya. Pemirsa yang dirahmati Allah, inilah tanda utama dan pertama bahwa ibadah kita itu diterima oleh Allah. Termasuk ibadah puasa kita sebulan penuh ini. Manakala mendatangkan semangat untuk menaikkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Manakala mendatangkan istiqomah, tetap di atas aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, mari kita jaga ibadah kita. Kita teruskan, kita istiqomahkan. Insya Allah, ini sebagai tanda diterimanya ibadah kita. Karena kebaikan itu yang benar-benar dilakukan secara tulus, ikhlas, sungguh-sungguh, dia akan mengundang teman-temannya. Sebaliknya keburukan, kejahatan juga akan mengundang, mengajak teman-temannya. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tanda utama yang kedua diterimanya ibadah kita adalah manakala di dalam hati kita ada perasaan kurang. Ada perasaan menyesal. Kenapa ibadah saya baru segini? Cuman segini. Ada penyesalan kenapa kita tidak menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Sehingga kemudian penyesalan ini melahirkan istighfar, minta ampun pada Allah. Jadi perasaan merasa kurang, merasa sedikit dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, inilah tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah. Sehingga kita minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, tanda-tanda ibadah yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala manakala kita bangga, manakala kita sombong, merasa puas, sudah seolah-olah melakukan ibadah yang banyak. Sehingga dampaknya kemudian kita tidak mau melakukan ibadah lagi. Merasa sudah memiliki pahala yang banyak. Ini tanda-tanda ibadah tidak diterima oleh Allah. Oleh karenanya, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam banyak kesempatan Allah memerintahkan kita ketika selesai menunaikan satu ibadah untuk beristighfar kepada Allah. Selesai salat, Assalamualaikum, Assalamualaikum, kita diperintahkan untuk beristighfar minimal 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Di akhir-akhir Ramadan 10 terakhir, kita juga diperintahkan untuk memperbanyak istighfar. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anni. Begitu juga setelah selesai menunaikan ibadah haji, kita juga diperintahkan memperbanyak istighfar. Setelah selesai melakukan wudhu, di antara isi doa
Selesai wudu adalah maj'alni minat tawwabin. Jadikanlah aku termasuk hamba-hambamu yang bertaubat. Minta ampun pada Allah. Dan ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menaklukkan Mekah dan kaum muslimin dan kaum Quraisy khususnya seluruh penduduk Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Ini pencapaian yang luar biasa. Tapi pesan Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nasr, Rasulullah diperintahkan oleh Allah, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Ketika Rasulullah selesai melakukan tugas besarnya, apa yang diperintahkan oleh Allah? Bertasbihlah kepada Allah. Wastaghfir, minta ampunlah. Jadi tanda-tanda ibadah kita diterima oleh Allah adalah ketika kita merasa sedikit, merasa kecil, merasa belum ada apa-apanya. Merasa banyak kekurangan dan kemudian kita minta ampun kepada Allah. Minta maaf kepada Allah. Inilah insya Allah sebagai tanda diterimanya ibadah kita. Inilah dua tanda besar yang harus kita jaga dalam kehidupan kita. Tanda dari terimanya ibadah yang pertama adalah kebaikan itu mendatangkan kebaikan sesudahnya. Istiqomah dalam kebaikan. Yang kedua, manakala kita tidak sombong. Manakala kita merasa sedikit, merasa belum seberapa ibadah kita, sehingga kita tetap bersungguh-sungguh meningkatkan ibadah kita dan beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang diterima ibadahnya. Khususnya ibadah kita di bulan suci Ramadan selama 30 hari ini. Benar-benar mendatangkan kebaikan-kebaikan berikutnya. Benar-benar mendatangkan tawadhu, merasa kurang, merasa sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita beristighfar dan bersungguh-sungguh terus meningkatkan amal ibadah kita. Maka insya Allah ampunannya, surganya, dibebaskannya kita dari api neraka akan kita peroleh. Amin ya rabbal alamin. Mirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih dan mohon maaf atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan selama ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.